I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 6 akan menganalisis PPT yang berjudul Indonesia Kaya Budaya yang beranggotakan saya dan menjadi Praja sebagai penganalisis PPT, lalu Ega Salsabila sebagai pengembang modul, lalu yang ketiga Putri Maladewi sebagai pengembang proyek, lalu yang terakhir Kalimantul Saja sebagai simulasi mengajar. Selanjutnya, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang yang oleh sekelompok orang kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya itu terbentuk dari beberapa unsur yang unik, antaranya yaitu ada istiadat, bahasa, karya seni, sistem, agama, dan politik. Topik A, keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Indonesia merupakan negara dengan berbagai suku bangsa yang mendiami kepulauan. Setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda-beda serta kebiasaan masyarakat yang unik. Kebiasaan, perilaku, dan nilai-nilai baik yang diwariskan dari nenek moyang yang masih diterapkan di masyarakat dapat disebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari. Dapat berbentuk ritual atau upacara adat, kepercayaan, pengelolaan sumber daya alam, cara menanam, dan lain sebagainya. Bisa juga berupa hukum adat yang disepakati bersama. Lalu selanjutnya contoh kebiasaan masyarakat di lingkungan yang masih ditinggalkan yaitu tradisi yang ngomong dari Jawa Tengah. Ngomong biasa dibuat pada saat memperingati hari kelahiran berdasarkan penanggalan Jawa. Artinya ngomong akan dibuat setiap 35 hari sekali dalam penanggalan Jawa. Terdapat 5 hari pasar yaitu Pon, Wage, Legi, Pahing, Kliwon. Hari perpasan ini dikalikan dengan 7 hari dalam seminggu. Ngomong biasa dibuat pada saat memperingati hari kelahiran berdasarkan penanggalan Jawa. Artinya ngomong akan dibuat setiap 35 hari sekali dalam penanggalan Jawa. Lalu yang selanjutnya topik D, kekayaan budaya Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, banyak suku, banyak dengan bahasa, pakaian, rumah, makanan, dan kesenian yang berbeda-beda. Keanekaragaman ini salah satunya disebabkan karena tempat tinggal yang berbeda-beda. Setiap pulau di Indonesia mempunyai perbedaan keadaan alam, bahkan kondisi alam, cara hidup, kebiasaan, serta budaya dan bentuknya. Letak Indonesia sangat strategis karena terdapat di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oleh karenanya, Indonesia mudah dikunjungi para pendatang. Akibatnya, budaya yang dibawa bangsa lain yang datang ke negara kita juga ikut mempengaruhi keanekaragaman budaya Indonesia. Beberapa pakaian penampilan tradisional Indonesia dipengaruhi budaya bangsa lain. Bentuk keragaman budaya di sekitar kita. Pakaian adat dari Jawa Tengah atau yang disebut dengan sujang, lalu pakaian adat Papua yang disebut dengan korteka atau wali, pakaian adat Kalimantan yang disebut dengan baju pako biasa, lalu yang terakhir pakaian adat Sumatera Selatan yang disebut dengan Asian Geber dan Pak Sampong. Selanjutnya contoh makanan khas pempek dari Sumatera Selatan, ayam betutu dari Bali, papeda, lalu contoh majapahit dari Nusa Tenggara Timur. Contoh rumah adat yang ada di Indonesia, yang pertama rumah adat Jawa atau yang disebut dengan Joglo, lalu rumah adat Papua yang disebut dengan Honai, lalu rumah adat Kalimantan Timur yang disebut dengan Langit, lalu rumah adat Sumatera Selatan yang disebut dengan Tunas. Materi terakhir yaitu tentang manfaat keberagaman dan melestarikan keberagaman budaya. Manfaat keberagaman budaya adalah sebagai sumber pengetahuan bagi dunia. Lalu yang kedua, memupuk sikap toleransi dan alat satu bangsa. Yang ketiga, menumbuhkan sikap nasionalisme. Lalu cara melestarikan budaya yang ada di Indonesia adalah yang pertama, bangga menggunakan produk-produk lokal. Yang kedua, mempelajari budaya kebudayaan yang ada di Indonesia.
Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu tentang modul ajar dari kelompok 6, modul ajar kurikulum merdeka 2023 IPSP kelas 4. Informasi umum. Identitas modul. Instansi SDM Edukasi Positif tahun penyusunan tahun 2023, jenjang sekolah, sekolah dasar, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, kelas 4, bab 6, Indonesia Kaya Budaya. Topik A, keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Topik B, kekayaan budaya Indonesia. Topik C, manfaat keberagaman dan melestarikan keberagaman budaya. Alokasi waktu 27 DP. B, konstruksi awal, mendeskripsikan keragaman budaya dan kearifan lokal di daerah masing-masing. Mengetahui manfaat dan pelestarian keragaman budaya di Indonesia. C, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bergotong royong. Dan ketiga, bernalar kritis dan kreatif. D, sarana dan prasarana. Ada pengenalan tema. Topik A, keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Perlengkapan yang dibutuhkan peserta didik: alat tulis, buku tulis, atau kertas tulis. Persiapan lokasi area sekolah, pengaturan tempat duduk berkelompok. Topik B, kekayaan budaya Indonesia. Lembar informasi budaya Indonesia. Perlengkapan peserta didik: alat tulis, karton, kardus bekas. Bisa disesuaikan dengan kesediaan bahan, buku tulis, alat mewarnai, gunting, lem kertas. Persiapan lokasi, area luar kelas atau kegiatan wawancara, pengaturan tempat duduk berkelompok. Topik C, manfaat keberagaman dan melestarikan keberagaman budaya. Perlengkapan peserta didik: ada alat tulis, kertas atau buku tulis, alat mewarnai. Persiapan lokasi, pengaturan tempat duduk berkelompok, area lingkungan sekolah, atau kegiatan wawancara. Topik proyek belajar. Perlengkapan peserta didik: barang bekas untuk keperluan para budaya, kertas, alat mewarnai, alat tulis, pen kertas, dan gunting. Persiapan lokasi, area sekolah yang disiapkan untuk para budaya. E, target peserta didik. Peserta didik reguler atau tipikal umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Peserta didik dengan pencapaian tinggi mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir dan memiliki keterampilan memimpin. F, model pembelajaran tatap muka. Komponen inti. A, tujuan kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bab 6. Yang pertama, mendeskripsikan keragaman budaya dan kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Yang kedua, mengetahui manfaat dan pelestarian keragaman budaya di Indonesia. Tujuan pembelajaran pengenalan tema. Yang pertama, peserta didik melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tema pembelajaran sebagai perkenalan. Yang kedua, peserta didik menyampaikan apa yang ingin dan akan dipelajari di bab ini. Yang ketiga, peserta didik membuat rencana belajar. Tujuan pembelajaran topik A, peserta didik dapat menceritakan awal mula daerah dan tokoh lokal yang berperan penting dalam perkembangan daerah tempat tinggalnya. Peserta didik dapat menyebutkan sikap baik yang dapat dipelajari dari tokoh daerah tempat tinggalnya. Yang kedua, peserta didik dapat memorialisasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Tujuan pembelajaran topik C, peserta didik dapat menunjukkan perbedaan kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggalnya dahulu dan kini. Peserta didik dapat memorelasikan pengaruh geografis dengan mata
studi literatur untuk mendapatkan data. Yang kedua, peserta didik merancang sebuah bentuk infografis dengan menggunakan berbagai media untuk menginformasikan cerita daerahnya kepada masyarakat sekitar. B. Pemahaman dan makna. Topik pengenalan tema meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tema pembelajaran sebagai perkenalan. Menyampaikan apa yang ingin dan akan dipelajari di bab ini, serta membuat rencana belajar. Topik A. Meningkatkan kemampuan siswa dalam menceritakan awal mula daerah dan tokoh lokal yang berperan penting dalam perkembangan daerah tempat tinggalnya. Topik B. Meningkatkan kemampuan siswa dalam menyuguhkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya, merelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya, serta menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggal. Topik C. Meningkatkan kemampuan siswa dalam menunjukkan perbedaan kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggal dahulu dan kini. Topik proyek pembelajaran meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan pencarian informasi dengan berbagai cara seperti wawancara untuk mendapatkan data, serta merancang sebuah bentuk infografis dengan menggunakan berbagai media untuk menginformasikan cerita daerahnya kepada masyarakat sekitar. Saya pertanyaan pemantik. Pengenalan topik bab 4. Topik A. Keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Bagaimana cerita asal mula daerah tempat tinggal kalian? Yang kedua, siapa saja tokoh lokal yang memiliki peran dalam perkembangan daerah tempat tinggal kalian? Ketiga, apa sajakah hal yang berbeda dari daerah tempat tinggalku di masa dahulu dan kini? Topik B. Kekayaan budaya Indonesia. Pertama, bagaimana kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggalku? Yang kedua, apa pengaruh kondisi geografis terhadap mata pencarian penduduknya? Ketiga, apa pengaruh masyarakat pendatang terhadap kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggalku? Topik C. Manfaat keberagaman dan melestarikan keberagaman budaya. Yang pertama, apakah energi bisa bergerak? Yang kedua, apa saja yang termasuk energi kinetik? D. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan, kegiatan orientasi, kegiatan persepsi, kegiatan motivasi, kegiatan inti, pembelajaran aktivitas seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu. Yang pertama, mulailah dengan mengarahkan peserta didik untuk memperhatikan gambar, membuka bangunan, siswa dan menyebutkan pakaian khas dalam gambar. Setelah itu, tanyakan pendapat mereka mengenai pakaian yang dipakai oleh aga atau batik. Galilah pengetahuan peserta didik mengenai batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Ketiga, lakukan kegiatan literasi dengan gambar dan narasi pada topik A di buku siswa. Keempat, mulailah kenalkan peserta didik dengan definisi kearifan lokal. Yang kelima, ajukan pertanyaan esensial bab ini kepada peserta didik dan hubungan dengan kisah yang terjadi pada buku. Selanjutnya, pengajaran topik B, kekayaan budaya Indonesia. Yang pertama, mulailah dengan melakukan kegiatan literasi dan narasi pembuka bab topik B pada buku siswa. Kedua, lanjutkan diskusi mengenai pengalaman peserta didik melihat pembukaan acara olahraga yang menunjukkan keanekaragaman budaya. Yang ketiga, guru juga bisa mengajak peserta didik menonton video pembukaan Asian Games dan dengan sama-sama mengidentifikasi keanekaragaman budaya yang ada di video tersebut. Keempat, ajukan pertanyaan esensial ini kepada peserta didik dan hubungan dengan apa yang akan dipelajari pada buku. Lalu tanyakan pada peserta didik apakah setiap daerah memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Galilah mengenai macam-macam rumah adat
tulis. Selanjutnya pengajaran OPC, manfaat keberagaman dan melestarikan keberagaman budaya. Yang pertama, mulailah dengan pengarahan peserta didik untuk melakukan kegiatan literasi dengan narasi sungkan OPC pada siswa. Lanjutkan diskusi dengan bertanya mengenai manfaat keberadaan keragaman di lingkungan sekitar. Yang kedua, ajukan pertanyaan esensial kepada peserta didik yang terdapat pada OPC di buku siswa. Ketiga, buat tabel yang serupa di papan tulis, lalu arahkan peserta didik untuk menuliskan hasil wawancaranya di papan tulis agar peserta didik yang lain mendapat semua informasi hasil wawancara. Data yang sama tidak perlu ditulis dua kali. Proyek pembelajaran, persiapan perada kebudayaan. Yang pertama, untuk memandu proyek belajar, lihat panduan proyek belajar pada panduan umum dulu. Yang kedua, pembentukan kelompok dapat disesuaikan dengan jumlah pulau terbesar di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, serta satu pulau gabungan Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Tiga, buatlah kesepakatan dengan peserta didik mengenai waktu diadakannya parade serta waktu persiapan parade kebudayaan. Guru bisa mengajak peserta didik membuat masa bersama-sama. Keempat, arahkan peserta didik untuk mengatur bagian daerah atau provinsi pada kelompoknya sehingga banyak variasi daerah yang diperadakan. Pelaksanaan parade kebudayaan, peserta didik berparade keliling sekolah menggunakan pakaian adat sambil membawa perlengkapan budaya dan mempresentasikan serta mempromosikan budaya kepada kelas lain. Kegiatan pendukung. Yang pertama, guru memberikan refleksi. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan isi materi pada pembelajaran nanti. Yang F, asesmen atau penilaian. Penilaian contoh rubrik penilaian pada kebudayaan. Kriteria penilaian, misalkan sangat baik itu memenuhi semua kriteria yang diharapkan. Baik tidak memenuhi dua kriteria yang diharapkan. Cukup tidak memenuhi 3-4 kriteria yang diharapkan. Perlu perbaikan tidak memenuhi 5 kriteria yang diharapkan. Yang terakhir, kegiatan pertanyaan dan remedial. Pertanyaan peserta didik dengan nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pertanyaan. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memenuhi materi atau pembelajaran mengulang pada siswa yang belum mencapai CP. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Atas kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nurmala Dewi dengan NIM 040. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 yang akan membahas tentang proyek. Di sini saya sudah bawa barang-barangnya. Yang pertama ada peta, dan kedua ada origami yang warna biru, kuning, dan oranye, dan yang terakhir ada lem. Di sini saya akan membuat tutor cara bikin petanya menjadi bagian sini. Ada origami warna kuning, oranye, biru yang sudah ibu robekkan, dan di sini ada gambar pulau Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung. Nah, di sini ibu akan menempelkan sobekan origami. Yang pertama warna biru akan ibu tempel untuk Pulau Aceh, Sumatera Utara. Itu. Yang kedua, yang origami warna oranye akan ibu tempel di Kepulauan Riau, Sumatera
Jambi, Bengkulu, dan sisanya akan ibu tempelkan berwarna kuning. Pertama-tama kita ambilkan lem dulu. Nah, di sini kita gesek-gesek dulu biar nantinya origaminya lengket. Baik, karena sudah ibu lemkan ini, dan kita tempelkan origami berwarna biru di sini di Pulau Aceh. Nah, seperti ini ya anak-anak, tempelkan seperti ini biar tahu mana yang Pulau Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ini, dan ibu lanjut lagi untuk melem untuk Sumatera Utara. Tetap sama, warnanya tetap biru seperti ini ya anak-anak. Yang tempel satu perlahan demi perlahan, pelan-pelan. Nah, sudah, dan yang origami berwarna oranye akan ibu tempel di Pulau Riau dan Sumatera Barat. Lem dulu ya. Nah, ambil origami warna oranye, tempel di sini. Buat ibu ya. Dan yang terakhir untuk Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung. Ibu akan kasih origami berwarna kuning. Kita lem dulu ya, pertama sama dengan yang sebelumnya, dilem dulu sebelum menempel. Tempel seperti ini ya anak-anak. Sudah anak-anak, inilah hasil. Anak-anak, ini peta yang kita tempel tadi menggunakan origami berwarna biru, oranye, dan kuning. Sekian presentasi saya hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu.
kepada yang di kelas atau siswa. Mari kita doa bersama-sama menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Di sini kita akan mempelajari tentang kebangsaan budaya bangsaku. Nah, di sini Ibu tanya. Siapa di sini yang pernah bermain? Entah itu bermain petak umpet, lari, atau lain-lain sebagainya. Di sini ada yang pernah? Pernah, Bu. Nah, pasti kalian di sini juga pernah bermain petak umpet kan? Ada yang tahu petak umpet itu seperti apa? Ada yang tahu petak umpet itu seperti apa? Tahu, Bu. Nah, pasti kalian sudah pernah kan bermain petak umpet. Petak umpet itu dimainkan oleh 2, 3, atau 4 orang. Yang penting lebih dari 1. Di situ ada yang jaga, ada yang nanti ada yang jaga dan ada yang sembunyi. Nah, yang jaga itu hanya 1 orang dan lainnya bersembunyi. Nah, nanti yang jaga itu akan mencari orang yang bersembunyi, entah itu orangnya 4, 5, 6, atau 7. Maka yang jaga itu juga harus mencari orang yang sembunyi 4, 5, 6, atau 7 itu tadi. Apabila dia bisa menemukan, nanti dia bisa bergantian terjaganya. Dan mungkin bisa yang jaga itu bersembunyi atau sebaliknya. Dan siapa di sini yang tahu permainan petak umpet itu dari mana? Ada yang tahu dari mana? Tidak, Bu. Ya, permainan petak umpet itu ya. Permainan petak umpet itu berasal dari Yunani. Jadi, permainan petak umpet itu dulunya ada di Yunani. Dan Yunani itu di luar Indonesia. Itu adanya di dalam negeri. Ada yang tahu itu di dalam negeri mana? Tidak ya? Tidak, Bu. Itu di dalam negeri ya, tadi di Yunani. Nah, permainan petak umpet itu tadi kan adanya di Yunani. Yunani itu adanya di luar negeri, bukan di dalam Indonesia. Nah, kalau di dalam Indonesia itu adanya Palembang dan daerah lainnya. Nah, kita ngomong-ngomong Palembang, di sini ada yang tahu nggak ciri khas orang Palembang itu apa? Ada lagi? Model. Ya, yang tadi kan pempek. Ciri khas orang Palembang itu memang benar pempek. Pempek itu kebiasaan orang Palembang. Nah, orang Palembang itu biasanya makan pempek itu di setiap pagi. Entah makan pempeknya saja atau cukanya. Pasti orang Palembang itu kebanyakan makan pempek pada paginya. Dan selain pempek ada lagi, ada yang tahu apa lagi? Dan pindang. Salah. Ya, itu juga termasuk. Dan ada juga yang lain lagi, seperti contohnya setiap ada orang itu kalau ditanya mau kemana, pasti jawabnya ada gawe kan? Ada kan orang Palembang seperti itu? Iya, Bu. Nah, itulah kebiasaan orang Palembang, setiap ditanya kemana ada gawe, entah dia nih nak bergawe apa enggak, pasti dia nih ditanya kemana ada gawe terus itu. Nah, itu tadi kebiasaan orang Palembang, setiap kali makannya pempek, ditanya kemana ada gawe. Nah, ini tadi kan dari Palembang. Nah, setiap di Indonesia kan juga tidak hanya Palembang saja kan, pasti banyak daerah-daerah lain seperti Bangka, Jawa itu bukan termasuk Jawa itu termasuk di Indonesia juga. Cuman sekarang yang Ibu ingin bahas, Ibu minta salah satu dari kalian untuk menceritakan bahasa kalian, entah itu dari Bangka atau dari mana saja boleh. Seperti dicontohkan terlebih dahulu ya. Di sini kan Ibu kan orang Jawa. Nah, pasti di sini ada yang tanya, Bu, bahasa Jawa itu kayak gimana sih? Ada berapa sih? Nah, di sini ya diterangkan. Bahasa Jawa itu ada 2, ada bahasa Jawa halus dan bahasa Jawa kasar. Kalau Ibu bisa diomong bahasa Jawa kasar. Seperti contohnya kayak arep ning gitu. Ini apa? Arep tinggi itu kayak mau kemana? Ini apa itu kayak ada apa sih gitu. Nah, sekarang Ibu minta salah satu di antara kalian maju untuk menceritakan bahasa lingkungan kalian sehari-hari. Di sini Ibu minta salah satu murid untuk menceritakan bahasa kalian terserah
saja. Dan di sini Ibu minta Putri untuk menjelaskan bahasanya, yaitu bahasa Bangka. Pada Putri, kita jelaskan ya. Bu, di sini saya akan menjelaskan bahasa Bangka. Kalau di Bangka, kamu, aku, ko, di mana, di mene. Itulah bahasa Bangka. Dari ko. Nah, itu tadi kan bahasa yang diceritakan oleh Ibu itu kan bahasa Bangka. Yang diceritakan tadi yang awal bahasa Jawa, dan yang kedua itu bahasa Bangka. Dan itu juga ada bahasa Palembang kan, seperti yang kita tinggal di sini. Kita sekarang kan berada di Palembang. Nah, Indonesia kan tidak hanya Palembang saja, pasti ada Jogja juga. Nah, ada yang tahu nggak apa yang ciri khas dari Jogja? Tidak, Bu. Ciri khas dari Jogja itu adalah baju batik. Tidak hanya baju batik saja sih sebenarnya, masih banyak juga. Nah, tapi kebanyakan baju batik. Nah, orang Indonesia itu juga sering memakai baju batik. Bu, apa sih baju batik itu? Ada yang tahu apa itu baju batik? Tidak. Nah, ada yang tahu nggak di sini apa itu batik? Tidak, Bu. Batik itu adalah hasil karya bangsa Indonesia yang memiliki perpaduan antara seni dan teknologi orang leluhur pada zaman dahulu. Dan Ibu minta Putri bisa maju. Nah, seperti baju Putri yang dipakai Putri ini adalah baju batik. Ini juga dari khas Jogja. Tidak hanya yang dipakai Putri saja. Putri boleh duduk. Di sini Ibu juga punya gambar. Ada baju batik cowok dan baju batik cewek. Dan baju batik cowok dan cewek ini berbeda kan, tidak hanya satu. Nah, jadi batik itu yang dipakai di Indonesia yang ada di Jogja juga ragam, banyak ragamnya, gambarnya itu banyak, tidak hanya satu atau dua, masih banyak lainnya juga. Nah, ini yang laki-laki kita anggap saja yoga dan perempuan anggap saja Putri. Nah, baju yoga dan Putri ini kan sudah berbeda kan. Baju yoga ada. Nah, di sini kan ada yoga dan Putri. Di sini yoga memakai baju batik berwarna merah, Putri memakai baju batik berwarna ungu. Baju batik yoga dan Putri ini berbeda. Seperti baju batik yoga ini ada kayak kupu-kupu dan kotak-kotak, dan Putri ini bergambar bunga-bunga, ya kan? Nah, sekarang Ibu tanya, ada nggak gambar batik yang motifnya seperti orang jualan jamu? Ada, Bu. Ada? Ya benar ada, memang ada motif orang seperti jualan jamu. Dan jualan jamu itu kan termasuk tradisional pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu itu kan sudah ada apa namanya, jamu. Nah, batik itu juga kan sudah ada pada zaman dahulu juga kan. Nah, batik sama jamu itu sudah termasuk tradisional pada zaman nenek moyang kalian kan. Nah, itu tadi kan pembahasan batik dan jamu. Nah, itu yang ada di Jogja. Indonesia juga memakai itu juga kan, pernah juga meminum batik. Pernah minum batik, pernah juga minum jamu. Nah, di sini Ibu juga mempunyai media. Medianya yaitu membahas yaitu di sini keberagaman budaya bangsaku. Di sini ada suku Jawa, Papua, Kalimantan seperti yang Ibu omongkan tadi. Ibu tadi kan membahas tentang bahasa tentang Jawa kan. Di sini Jawa itu memiliki rumah adat tersendiri seperti yang dinamakan ini rumah adat Jawa, yaitu dinamakan dengan joglo. Dan ini pakaian adat Jawa. Nah, orang Jawa itu kan tadi yang seperti Ibu sampaikan, batik. Di sini orang Jawa memakai batik. Seperti roknya sang perempuan ini dia memakai batik, laki-lakinya juga memakai batik. Nah, ini rumah adat
yang ada di Jawa tadi yang namanya joglo. Seperti inilah rumah adat orang Jawa. Dan di sini juga ada Papua. Ini adalah rumah adat Papua yang dinamakan dengan Hornal. Dan di sini juga ada pakaian Papua. Pakaian Papua itu seperti ini. Dia memakai memakai coret-coretan di mukanya, badannya juga. Dan ini kan seperti batik. Nah, Papua ini juga memiliki pakaian seperti batik. Terus di sini ada Kalimantan dan ini rumah adatnya Kalimantan. Nah, Kalimantan ini rumah adatnya dinamakan dengan lamin. Dan ini pakaian baju adat atau biasa yang dipakai orang adat kalau ada resepsi tertentu. Dan di sini juga ada pakaian seperti batik kan. Nih, dan Jawa sudah memakai batik, Papua memakai batik, Kalimantan juga memakai batik. Dan di sini ada Sumatera Selatan. Di sini juga ada rumah Limas. Rumah Limas ini adalah rumah Sumatera Selatan. Dan di sampingnya sini ada pakaian orang Sumatera atau ciri khas orang Sumatera itu pakaiannya seperti ini. Dia di bawahnya ini juga memiliki batik di roknya sang cewek, sang perempuan. Kelihatan nggak dari belakang? Kelihatan, Bu. Nah, itu tadi. Nah, Ibu tadi kan sudah ngomong kan, orang Indonesia itu juga memakai batik. Nah, seperti ini. Suku Jawa memakai batik, Papua memakai batik juga, Kalimantan memakai batik juga, Sumatera Selatan memakai batik juga. Dan di sini juga ada cara menghargai keberagaman. Di sini ada aneka ragam budaya. Di sini kan banyak budaya-budaya, tidak hanya satu. Dia ini bisa menghargai satu sama lain walaupun mereka budayanya berbeda atau agamanya berbeda. Nah, yang kedua di sini ada agama. Ada di Indonesia itu kan ada 6 agama, yaitu ada Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik, dan Islam. Nah, di sini mereka walaupun berbeda agamanya, mereka itu tetap berteman. Jadi walaupun kita berbeda agama, di sini ada yang beragama Hindu atau Buddha atau yang lainnya, kita tetap menghargai satu sama lain. Tidak boleh mengolok-olok atau pas mereka sholat atau sembahyang, kita tidak boleh mengganggunya. Dan di sini juga ada seorang murid menolongi kakek yang ingin menyeberang jalan. Ini juga termasuk toleransi, tolong menolong. Dan di bawahnya ada yang di bawahnya ini sama kayak yang di sini. Nah, pokoknya ibu gambarkan seperti ini. Dan nah, itu tadi adalah keberagaman budaya bangsaku atau bangsa kita kan. Dan ini sudah suku Jawa, Papua, Kalimantan, Sumatera Selatan itu kan sudah di Indonesia. Nah, di Indonesia ini sudah ada di peta. Di sini ibu membawa peta. Di sini pasti ada Jawa, Kalimantan, Papua, dan lain-lain sebagainya, masih banyak lagi. Sebenarnya di sini banyak tulisannya, cuma kurang kelihatan mungkin ya. Lain kali mungkin ibu bisa membawakan yang lebih jelas. Nah, ini kan banyak itu tidak hanya Kalimantan, Papua saja, masih banyak yang lain juga. Dan di sini ibu mempunyai LKPD atau lembaga jawaban sekali ya untuk kalian. Ibu minta kalian membuat kelompok, satu kelompok itu ada 3 atau 4 orang, terserah kalian cukupnya. Nanti kalian kerjakan tugas yang ibu buat ini. Nanti kalian kerjakan di situ. Ini dikasih waktu 30 menit untuk mengerjakan
tugasnya. Nanti apabila sudah kalian mengerjakan Ibu ya. Gimana dengan tugasnya? Apakah sudah? Sudah Bu. Sini. Ibu mau koreksi tugas sekali. Ibu ingin mengoreksi tugas kalian ini keterbatasan waktu, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Tugas ini besok bisa dibagi dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.